warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di video aku, pastinya bersama aku sendiri yaitu Friska Revina Arjikasari. Ya, jadi di video kali ini aku akan membuat resensi atau ulasan atau mungkin lebih dikenal dengan review mengenai buku yang telah aku baca. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Jadi judul buku yang akan aku ulas atau aku buat resensinya kali ini yaitu Midnight Diaries by Malioboro Hartigan. Guys, buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Sky Spear. Di halaman ini tertera bahwa buku ini diterbitkan oleh PT Bukune Kreatif Cipta. Buku ini memiliki 214 halaman dengan panjang sisi 13 dikali 19 cm. Guys, ini aku beli bukunya versi cetakan kedua yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2024. Oke, jadi aku akan memberi sedikit spoiler mengenai isi dari buku ini ya. Di belakangnya terdapat mengenai rangkuman atau sinopsis dari bukunya. Selama menjalin hubungan dengan Sera, Malio tidak pernah berkata tidak pada kekasihnya. Malio terlalu sayang, sampai-sampai semua yang Sera inginkan selalu dia berikan. Namun hari itu, Sera menemukan sebuah buku di bawah kasur Malio. Lalu rasa penasarannya diuji karena Malio tak seperti biasanya. Justru melarang Sera untuk membuka buku tersebut. Telunjuk Malio terangkat. No, nggak boleh baca ini, katanya. Kenapa aku nggak boleh baca buku diari kamu? Emang isinya apaan sih, Alio-Lio? Sepertinya Malio menyimpan suatu rahasia di dalam buku diarinya. Rahasia yang bisa saja membuat Sera kecewa jika dia mengetahuinya. Karena diari ini adalah isi hati dari Malioboro Hartigan yang tidak pernah orang lain ketahui. Guys, aku akan menceritakan sedikit bagian cerita yang terdapat dalam buku tersebut ya. Guys, jadi buku ini tuh memberikan penjelasan bagaimana kehidupan seorang Malioboro Hartigan sebelum bertemu dengan seorang perempuan bernama Serana Nikita Sivera, kemudian bagaimana kehidupan Malio ketika bertemu dengan Sera, dan bagaimana kehidupan Malio ketika sudah menjadi kekasih dari seorang Serana. Kemudian buku ini juga menceritakan tentang kisah cinta pertama Malio bersama dengan sahabat kecilnya yang bernama Zara. Mereka tidak bisa bersatu karena mereka berbeda agama, jadi temboknya sangat tinggi sekali dan sulit untuk dirobohkan. Ada suatu masa di mana seorang lelaki bernama Milan datang di kehidupan mereka berdua. Dan karena kedatangan Milan itu membuat hubungan Malio dan Zara semakin merenggang. Ditambah Milan dan Zara saling mencintai dan memutuskan untuk berpacaran, sehingga Malio pun patah hati. Kemudian buku ini menceritakan tentang kilas balik atau bagaimana Malioboro bertemu dengan Sera. Ya, pertemuan mereka ini sangat konyol sekali ya, karena Malioboro berpura-pura mabuk untuk menyelamatkan Sera yang pada saat itu ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi Malioboro terpaksa berpura-pura mabuk agar Sera tidak jadi mengakhiri hidupnya. Lalu buku ini juga menceritakan bahwa hidup Sera itu sangat malang sekali
dia dibenci oleh ibunya, dia tidak disukai oleh ibunya karena Sarah itu selalu pulang larut malam menemani sang kekasih Richard Januarta untuk mengamen di pinggir jalan. Karena hal itulah yang akhirnya membuat hubungan ibu dan anak tersebut tidak baik atau cekcok. Kemudian buku ini juga menceritakan bagaimana jahatnya seorang Jan Ichard yang lebih mementingkan karirnya sendiri dibandingkan dengan perempuan yang telah menemaninya dari nol semenjak dia masih menjadi pengamen di pinggir jalan hingga saat ini menjadi seorang anak band terkenal. Siapa lagi kalau bukan Sarah. Kemudian buku ini juga menceritakan bagaimana akhirnya Sarah bisa move on dari Jan Ichard. Bahkan Sarah datang ke pernikahan Julia dan Jan Ichard, pastinya bersama Malio. Dan yang pasti buku ini juga menceritakan bagaimana kisah cinta mereka berdua. Ya, ini merupakan gambaran ketika mereka telah lulus dari bangku kuliah. Alasanku mengapa aku membeli buku ini karena aku sangat penasaran sekali bagaimana kelanjutan dari kisah cinta Malio dan Sarah. Jadi ketika aku mengetahui bahwa akan ada lanjutan dari Malioboro at Midnight, aku sangat senang sekali dan aku buru-buru untuk membeli bukunya. Di sini aku juga sangat suka sekali sampulnya. Ada bintang, kemudian ini ada jendela dengan telepon kaleng, dan jika bisa dilihat dari kamera, tulisannya ini jika digerakkan seperti ini berubah-ubah warna. Sampulnya sangat cantik sekali, jadi itu menambah kepercayaan aku untuk membeli buku ini. Kelebihan yang ada dalam buku ini menurut aku, kita sebagai pembaca bisa ikut menduga-duga atau menerka-nerka apa yang akan terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika kita berhenti membaca, kita dibuat kepikiran terus dan kita semakin ingin membacanya lagi dan lagi sampai kita benar-benar menemukan informasi yang ingin kita dapatkan dari buku ini. Berbicara mengenai kekurangan dari buku ini sejujurnya sangat sulit ya, karena aku benar-benar menikmati alur ceritanya. Tetapi jika harus disuruh menyebutkan, mungkin aku akan jawab ada beberapa bagian cerita yang terdapat dalam buku ini yang menurut aku itu terkesan sangat tidak realistis dan sangat aneh. Namun aku tetap menikmatinya. Apakah boleh anak di bawah umur membaca buku ini? Sejujurnya aku juga masih di bawah umur, akan tetapi menurutku boleh-boleh saja kalian membaca buku ini dengan syarat kalian bisa menentukan mana hal yang baik untuk ditiru dan mana hal yang buruk dan tidak boleh untuk ditiru. Jadi bagi kalian yang masih di bawah umur dan ingin membaca buku ini, kalian harus benar-benar pintar dalam memilih
perilaku yang boleh kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan perilaku yang tidak boleh kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.